Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang murai batu yang tembakannya itu patah-patah, bosku. Nggak mau nembak panjang, jarang sekali nembak panjang. Lebih seringnya nembaknya pendek, jeda. Intinya itu burung seperti sudah tarung, cuman nggak begitu full lah tarungnya, nggak begitu all out. Oke, kita akan bahas kenapa burung bisa seperti ini, apa penyebabnya dan gimana cara mengatasinya. Simak video ini sampai akhir ya bosku. Oke. Kenapa sering kali kita jumpai burung kita ketika kita gantang ini nembaknya setengah-setengah ya, cuman pendek-pendek atau cuman nembak bentar jeda nembak lagi, nggak mau nembak yang langsung panjang, itu nggak mau, seringnya nembaknya patah-patah. Itu karena apa? Kalau sepengalaman saya, burung itu ada dua kemungkinan ya bosku ya, penyebab burung nembaknya patah-patah ini, nggak mau panjang lah, jarang sekali ngeluarin tembakan panjang. Yang pertama itu karena faktor mental. Terutama ini burung yang mentalnya belum mapan ya bos ya. Burung ketika mentalnya belum mapan, ini pasti tarungnya masih setengah-setengah lah. Kadang bagus, kadang enggak, kadang ngotot, kadang enggak. Nah, kebanyakan ketika burung kita ini mentalnya belum mapan, jarang sekali kita jumpai burung langsung mau kerja maksimal, full durasi, tembakannya panjang-panjang, itu jarang ya bos ya. Utamanya hal ini sering terjadi pada burung-burung pastol atau burung-burung muda yang secara mental dia memang belum semapan burung dewasa. Maka banyak sekali pastol yang sebetulnya punya potensi bagus, volumenya kenceng, volumenya tembakannya itu jernih, tapi cuman sekedar pendek jeda seperti itu. Itu juga mempengaruhi ya bosku ya, karena burung muda tadi secara mental dia belum mapan, jadi belum berani tarung full kemampuannya dikeluarin semua, itu belum bisa. Karena mental tadi sangat berpengaruh ketika ketemu lawan, mental ini juga sangat berpengaruh ketika burung di atas gantangan dengan suasana yang sangat ramai, peserta lain, sangat ramai burung-burung lain yang gacor. Ketika burung kita ini mentalnya masih ada takutnya, entah takut keramaian atau entah takut ketemu banyak burung, maka ketika kita gantang, meskipun kondisi birahi dan emosinya sudah pas, tarungnya pun juga masih setengah kopling lah, katakanlah seperti itu. Alhasil burung kerjanya juga seenaknya dia, seadanya dia, semaunya dia, nggak mau full, intinya seperti itu, nggak mau panjang nembaknya, nggak mau durasinya rapat, itu nggak mau, masih banyak jedanya. Nah, ketika burung kita ini masih muda, terus mentalnya belum mapan, kurang jam terbang, maka cukup wajar kita harus maklum kalau burung kita ini cuma nembak pendek-pendek. Nah, ketika burung kita nanti setelah dewasa, saat mudanya sudah sering kita gantang, sudah sering dibawa ke lapangan, mentalnya sudah terlatih, mentalnya sudah terbiasa ketemu banyak burung, maka ketika dewasa burung ini cenderung nggak ada PR masalah mentalnya tadi ya bos ya. Nah, selain dari faktor mental, terus yang paling penting, yang paling sering terjadi ini adalah faktor fisik juga ya bos ya kan. Karena burung untuk nembak panjang itu dibutuhkan tenaga yang nggak sedikit ya bos ya. Beda ketika burung cuma nembak pendek, itu kan cuma sedikit tenaganya. Kalau burung kita nembak panjang itu membutuhkan tenaga ekstra lah, katakanlah seperti itu. Nah, untuk kasus burung muda tadi kebanyakan masalah mentalnya. Tapi kalau masalah burung tua biasanya karena faktor tenaganya juga. Tenaganya nggak mumpuni ya. Tenaganya nggak begitu terlatih ya bos ya. Jadi dia ibaratnya itu cuman dipakai nembak 2 kali sudah kehabisan tenaga, kan nggak mungkin biasa bongkar lagi seperti yang kita harapkan. Dia nggak mungkin lagi nembak panjang-panjang karena tenaganya sudah nggak ada ya. Maksudnya mau pakai apa karena nggak ada tenaga, meskipun ada emosi, ada birahi, kalau burung ini nggak ada tenaganya juga nggak bakal bisa nembak panjang juga. Nembaknya juga pendek, capek, berhenti bentar, nembak lagi, pendek, capek. Nah seperti itu. Nah, kalau faktor tenaga ini nggak melulu burung muda saja ya bosku ya. Burung tua pun juga bisa kehabisan tenaga ketika kita gantang. Karena beberapa sebab, mungkin ketika dia itu masih muda jarang dilatih, atau mungkin saat harian dia jarang diumbar, jadi tenaga burung itu seadanya saja. Atau mungkin bahkan burung sudah diumbar tapi kenapa digantang masih kehabisan tenaga, masih kecapean. Mungkin juga sebabkan karena kita terlalu lama menunggu sesi burung ini naik.
burung terlalu bocor di bawah. Itu juga menyebabkan burung nanti kehabisan tenaga juga bisa. Selain karena faktor di lapangan kecapean, atau mungkin malah saat di rumah sudah kecapean. Kita settingan hariannya terlalu tinggi. Jadi burung itu cenderung terlalu gacor ketika di rumah ya bos ya. Tenaga banyak yang terbuang sia-sia di rumah untuk gacor, gembor-gembor nggak jelas. Ketika dilombakan tenaganya sudah ngempos. Nah maka dari itu ketika kita punya burung yang sudah dewasa, pinter-pinter memanage tenaganya ini. Jangan sampai burung kita kecapean di rumah saat lomba sudah ngempos. Ya gimana cara kita mengatur tenaganya ini supaya bisa difokuskan untuk lomba. Maka saya sering menyarankan itu kalau harian settingan nggak usah terlalu tinggi, porsi F nggak usah terlalu banyak, supaya burung nggak terlalu gacor ya bos ya. Tapi juga perlu diingat, jangan terlalu sedikit juga, nanti burung bisa drop kondisi birahinya. Selain dari faktor tenaga tadi, faktor nafas ini juga sangat berpengaruh ya bos ya. Burung ada tenaganya tapi nafasnya nggak pernah dilatih panjang juga percuma ya bos ya. Nafas panjang bisa dilatih kan pakai kandang umbaran, bisa dilatih di umbar kepar, bisa, atau mungkin durasi yang agak lama bisa ya bos ya. Jemur sauna juga bisa, karena nafas ini kan sangat berpengaruh, sangat penting. Ibarat manusia bernyanyi kan juga kalau nafasnya kehabisan kan ngap ya bos ya, megap-megap, oke, bisa pingsan kalau lupa nanti. Nah kalau burung juga seperti itu, ketika nafasnya ini nggak terbiasa untuk dilatih untuk nembak panjang-panjang, untuk tahan nafas panjang, itu juga nanti akan kedodoran ketika membawakan materi lagu yang panjang-panjang. Selain dari faktor mental dan faktor fisik tadi, ada juga satu hal yang sering dilupakan atau sering dianggap sepele teman-teman kicauannya ya. Banyak kita itu memelihara murai batu, juga memelihara burung masteran. Tetapi nggak semua pemain itu menyadari bahwa burung kita ini murai batunya kan gurunya ini kan burung masteran tadi. Kalau burung masteran ini tembakannya pendek-pendek, gacornya cuma pendek-pendek, burung murai batu kita yang kita suruh belajar ke dia itu juga nanti cenderung nembaknya seperti burung masteran yang hariannya biasa dia dengar tadi ya. Maka dari itu dia mungkin nggak pernah dengar masteran yang panjang-panjang, ibaratnya seperti itu. Di atas gantangan pun juga kesulitan untuk menirukan materi yang panjang-panjang ya bosnya. Maka dari itu ketika kita ingin membeli burung masteran, selisih 100-200 ribu itu mending cari yang lebih bagus ya. Jangan kita itu menghemat budget masteran tapi hasilnya nanti malah mengecewakan. Kita sebisa mungkin cari burung masteran yang memang tembakannya panjang-panjang. Kalau memang kita itu nggak ada masteran burung hidup, boleh pakai masteran MP3. Tapi masteran MP3 juga harus di manage sebisa mungkin. Jangan ngawur, jangan satu hari itu diseling lagu berkali-kali gonta-ganti, kan nanti burungnya susah mempelajari masteran tadi ya bos ya. Untuk teknik pemasteran kan sudah kita buatkan gimana caranya, berapa hari sekali di rolling supaya burung ini lebih optimal lah belajarnya, lebih maksimal menyerap ilmu yang dia dengarkan tadi ya. Yang penting kalau burung masteran itu harus gacor, nggak sekedar gacor. Kalau gacor cuman pendek-pendek ya gimana burung kita belajar tembak panjang ya bos ya, kan itu gurunya. Oke, mental, fisik, dan juga pemasteran juga sangat berpengaruh terhadap burung yang nembak panjang tadi. Kalau burung kita ini masih muda, dilatih mentalnya dulu, sering-sering dibawa ke lapangan untuk sekedar diablak, dikenalkan dengan situasi gantangan yang ramai lalu lalang orang, ramai burung-burung yang saling tarung berkicau ya bos ya. Jadi ketika kita mau lombakan, burung sudah nggak demam panggung lah, istilahnya seperti itu. Tarungnya nanti sudah bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, sudah all out lah, full tarung, ibaratnya bukan setengah kopling lagi. Selain melatih mental juga melatih fisik itu perlu. Kalau melatih fisik itu nggak bisa instan ya bos, nggak bisa seminggu jadi, nggak bisa sebulan jadi, nggak bisa. Kita harus bertahap. Melatih fisik itu ibarat atlet kan dari usia dini, baru nanti ke dewasa baru ikut turnamen-turnamen seperti itu. Burung pun demikian, kita melatih fisik itu nggak bisa instan, perlu proses. Mungkin kita latih umbar kepar pertama 30 kali bolak-balik, terus berikutnya kita tambah porsinya 50 kali bolak-balik. Nah itu pun sekalipun kita sudah terbang 100 kali bolak-balik, nggak bisa sebulan langsung terlihat perbedaannya ya bosku ya. Itu butuh step by step, karena burung juga butuh istirahat untuk mengembalikan otot-ototnya yang kita latih tadi. Jadi untuk masalah mental dan fisik ini saya sarankan untuk dilatih sedari muda. Maka selalu menyarankan kalau kita punya pastol itu yang perlu dilatih pertama kali itu pasti fisik dulu, lalu mentalnya mengikuti ya bos. Kalau mental kan kita seminggu sekali kita bawa ke lapangan. Kalau fisik itu kan dirawatan hariannya, entah pakai teknik umbarnya kita diumbar kepar, atau teknik jemurnya, atau kita mungkin pakai jemur sauna juga
bisa ya bosku ya. Karena maka dari itu rawatan harian yang konsisten itu juga sangat penting, karena ketika burung kita dirawat itu dengan tepat, dengan porsi yang pas, mungkin EF-nya atau teknik jemurnya, teknik mandinya itu tepat dengan karakter burung tersebut, diharapkan nanti sistem metabolisme di tubuh burung tersebut berjalan dengan normal. Alhasil burung siklus birahinya nanti stabil. Ketika burung stabil, digantang pasti tarungnya enak. Beda kasus kalau kita ngerawatnya harian asal-asalan, burung fisiknya nggak begitu fit, nggak begitu prima, metabolismenya terganggu, gimana kita bisa dapatkan birahi yang stabil ya bos ya. Karena kunci utama kita tarung, kita gantang itu burung kan pertama birahinya harus stabil. Kalau birahi stabil, burung ketemu lawan pasti emosinya juga bagus. Beda kalau burung ketinggian birahi, mungkin emosinya juga pasti nggak bagus, nggak enak. Burung kurang birahi ketemu lawan, emosinya juga nggak bakal enak, tarungnya juga nggak bakal enak ya bos ya. Nah, rawatan yang konsisten, latihan mental untuk burung muda atau latihan fisik untuk burung yang sudah dewasa ataupun burung muda itu juga sangat perlu. Dan jangan lupa masteran yang berkualitas juga sangat mempengaruhi apa yang dipelajari burung kita untuk ditampilkan ketika kita lombakan ya bos ya. Oke, kalau ada ditanyakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.